Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang sahabat Badami TV. Kembali berjumpa bersama saya Abdi Firasat di channel Badami TV bersama Desa Membangun Indonesia. Sekarang kita di sini berkumpul. Kita perkenalkan satu persatu narasumber yang hadir di siang hari ini. Ada Pak Agus Arianto SPT. Selamat siang Pak Agus. Selamat siang. Beliau ini sebagai koordinator penyuluh BPP HDP. Yang kedua di tengah ada Ibu Inah Sastinah SP, penyuluh pertanian Desa Bayuni. Selamat siang Bu. Sehat Bu? Alhamdulillah. Nah ini juga perkenalan, berarti penyuluh pertanian Desa Bayuni baru Bu ya? Ya. Menggantikan Pak Iyo. Pak Iyo. Dan sudah tidak asing untuk pemirsa Badami TV ada Pak Direktur Bumdes Pasagi, Pak Ari Susanto. Selamat siang, Bro. Siang, Bro. Dan di sebelah kanan saya yang paling ujung ada Pak Iman Nurul Iman sebagai pengendali organisme pengganggu tanaman. Jadi ya memberantas hama-hama itu. Betul Pak Iman ya? Selamat siang Pak Iman. Sehat Pak Iman ya? Kita di sini kita akan membedah tentang profil pertanian Desa Bayuni. Terkait profil desa pertanian Desa Bayuni ini, saya kira nanti tiktokan aja atau siapa yang mau menjawab silahkan aja Pak ya. Tidak perlu saya arahkan. Mungkin ada yang sudah punya jawaban silahkan dikat atau dijawab aja. Terkait yang pertama yaitu bagaimana dengan luas hamparan pertanian Desa Bayuni. Bu Inah dulu lah mungkin yang lebih. Untuk luas hamparan sawah ya, untuk padi sawah itu ada 76 hektar, bawahi oleh 4 kelompok berarti ya, 4 kelompok tani yang ada di Desa Bayuni. Itu ada Mekar Budi 1, Mekar Budi 2, Mekar Budi 3, dan Bayu Makmur. Itu rata-rata sekitar 20 hektaran ya, dari 76 hektar itu dikelola oleh kelompok tani yang 4 tadi. Si kelompok tani yang 4 itu terdata ada di Alhamdulillah itu data untuk kelompok tani itu udah terdata di Depan langsung ya, di Departemen Pertanian. Berarti berapa orang yang hamparan satu itu ada datanya, detailnya? Ada. Namanya, ya, alamatnya siapa gitu Pak? Ada, karena kan itu udah masuk ke Simlutan, sistem penyuluhan itu. Terus juga kalau misalnya tidak tercover di dalam Simlutan tidak akan mendapatkan subsidi pupuk Pak. Untuk sekarang ini kan yang ada yang ERDKK itu ya, itu masuknya ke sana, ngeling ya, itu dari Simlutan ke RDKK itu harus masuk, jadi masuk ke dalam sistem penyuluhan itu. Dan pemirsa Badami TV, sebagai pengantar kita perlu dengar dari Pak Direktur Bumdes Pasagi, kenapa kita mengadakan podcast ini, arahannya kemana. Mungkin nanti dikasih peta dulu biar Pak Agus, Pak Iman juga memahami arah pembicaraan kita kemana. Silakan Pak Dirut, bagaimana obrolan yang kita ingin hasilkan dari obrolan sekarang ini. Silakan Pak Dirut. Assalamualaikum Pak Bu. Jadi terima kasih sudah hadir di Bumdes Pasagi bersama Badami TV. Mungkin Bapak Ibu juga sudah mengetahui bahwa sekarang itu ada program ketahanan pangan senilai 20% dari DD berdasarkan Kemendes nomor 8 dan Kemendes nomor 3, bahwa di situ 20% dari DD untuk ketahanan pangan itu menjadi penyertaan modal oleh Bumdes, untuk Bumdes. Nah, cuman ada brief bahwa itu harus di bidang ketahanan pangan, di mana nanti pada akhirnya atau salah satu termasuk yang di Kemendes itu akan mensupport untuk program MBG. Nah kebetulan sebetulnya kami sudah mencoba melakukan assessment atau investigasi atau kita mengagregat data potensi di Bayuni. Nah karena jujur ini waktu untuk mengagregatnya atau untuk mengasesmennya cukup sulit, jadi kita menggunakan data-data umum, yaitu misalnya dari luas lahan pertanian, padi khususnya gitu. Terus ikan juga kita agregat juga untuk pertanian ikan. Nah terus jumlah petani, pakai pupuk apa, sistem apa yang biasa digunakan di desa kita.
Nah setelah kita dapat, kita ajukan bisnis plan perencanaan, yaitu pengelolaan padi dari hulu ke hilir. Istilahnya itu di Bayuning itu memang sekitar dari 20% dari DD itu sekitar 235 juta untuk dikelola, mengenai pengelolaan akan kami kelola, kami ajukan, kami presentasikan untuk pengembangan pengelolaan padi dari hulu ke hilir. Nah pada kesempatan kali ini sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada dari UPTD Pertanian di Kedugede, dalam artian diharapkan akan ada data yang lebih detail dan presisi, dalam artian memang apa yang kita rencanakan itu sudah sesuai dengan data, sesuai dengan kajian-kajian yang sudah berjalan dan dari sumbernya langsung, gitu kan. Kalau kami kan memang langsung dari lapangan, Pak. Kita mengasesmen petani, kita mengasesmen potong udara dan segalanya gitu. Nah, kan alangkah bagusnya jika data-data itu memang data dari UPTD yang di bidangnya, tupoksinya lah, atau dari sumbernya. Mungkin gambarannya seperti itu, sehingga diharapkan akan lebih mendukung program kami dengan data tersebut akan lebih presisi, akan lebih sesuai. Mungkin itu sebagai pembukanya, sebagai pemantiknya, Pak. Baik. Tadi sudah kita dengarkan 4 hamparan itu yang meliputi khusus padi berarti Bu ya? Ya, 76 hektar itu untuk padi aja. Padi sama Sementara roti untuk pertanian sebagian. secara keseluruhan ada berapa hektar Bu di Bayuning? Ya itu untuk pertanian itu hanya 76 hektar. Kalau untuk khusus padi berapa? 76 hektar itu untuk padi dan horti ya, horti. Berarti gabungan ini Bu Ya, ya? gabungan. Dominan padi. Dominan padi ya. Dominannya padi ya di sini. Kalau kebun belum termasuk. Sementara kalau selain padi, orang Bayuning itu petani itu apa Bu selain padi? Ya kalau di Bayuning bahwa petani itu emang kebanyakannya di padi sih Pak. Berapa persen kalau diperkirakan untuk petani yang menanam padi? 90 lebih ya. Persen? Ya. Sisanya yang 10% mah ke apa? Horti sedikit. Horti ya. sedikit. Kan ada yang itu apa sih? Gapura ya. Ada bawah. Pokoknya juga ada. Ada bawah di situ. Holti 10 berarti ya, atau dibagi 5% Holti. Kalau Wija masuknya Holti bukan Bu? Sama. Sama ya? Ya. Kalau Sayur-sayuran perkebunan itu di luar ini ya berarti ya? di luar. Beda lagi. Di luar. Itu untuk yang khusus di area sawah ya. Karena di sini kan nggak ada sawah, nggak ada hujan. Itu sawah irigasi semua 76 hektar. Berarti 76 hektar yang ada di lahan di Bayuning itu termasuk produktif semua. Iya. Bagus. Ya. Airnya bagus, Masih bagus. tanahnya bagus. Tanahnya ya dibilang bagus ya, tapi ya kurang sedikit tapi bisa di apa namanya tuh dimanipulasi lah sama pupuk atau sama. Dari 4 hamparan tadi yang paling bagus kualitasnya yang grade 1 lah. Di hamparan mana Bu yang paling produktifnya? Kalau untuk produktivitas ini kan jadi gambaran satu desa jadinya ya, kalau misalnya di PTD itu diambilnya satu desa ya Pak. Jadi untuk di satu desa ini untuk padi sawah mencapai 62,7 sekian kuintal per hektar. Berarti itu masih Ton apa kuintal per hektar? per hektar. 62 kuintal per Oh, hektar. 62 Iya, kuintal. kuintal per hektar. Jadi 6 ton lah. 6 Oke. ton per hektar. Itu masih dibilang bagus ya, bisa dibilang bagus itu 62. Di Bayuning. Ya, Bayuning rata-rata. 62 ton per 1 hektar Bu. Ya, 62 kuintal. 6 6,2. berarti 6,2 ton ya? Ya. Oh, per 1 hektar. Ya. Itu sudah maksimal atau bisa digenjot lagi Bu? Bisa digenjot Bisa, kalau ya? misalnya itu. Ya. Yang lain masalahnya di Nusa Herang yang kemarin saya pegang ya, Ya. Nusa Herang itu 63. 6,3. Sama sih dengan data yang awal kami kumpulkan Iya. di sana. Kalau untuk varietas yang digemari oleh petani padi di Bayuning apa Bu? Kalau untuk ini kan ada juga program bantuan benih ya dari pemerintah, itu ada program bantuan benih khususnya untuk desa Bayuning itu. Alhamdulillah di desa ini udah tapi 2 ya, kalau nggak salah 3 kelompok itu dapat varietas yang kemarin lagi di desa itu Impari 32. Nah
Pari 32. Ya, Impari 32. Kalau sampai sebut IR gitu. Bukan, Bukan. Beda lagi. Kalau IR, IR. Kalau apa tadi IR ya Pak? IR. Ya masih ada sih sekarang juga. Masih ada? Iya. Berarti ini apa namanya tadi Bu? Kalau tadi Impari, Impari. Impari 32, terus ada IR 16. IR 16 ada, Mekong nggak ada gitu. Jadi Mekong nggak, ya Mekong tuh Mekong nggak. Oh, Ya, Mekong. kan kebanyakan menyebutnya tuh Mekong ya. Mekong, ya, Nah, oke. Mekong nggak. Di Baining Ini. Paling banyak gitu ya. Iya. Mekong nggak sama IR Ciherang juga. Ciherang. Nah, kalau menurut Pak Umi mah Ciherang katanya jadi Iya. primadona itu betul. Ya, Ciherang ya. ya Ciherang kalau itu. Nah, Agus sendiri kalau melihat fenomena yang terjadi apa yang disampaikan tadi oleh Bu Inah, Ya, apa pergerakan yang dilakukan oleh Pak Agus sebagai Jadi, koordinator? secara keseluruhan saja mungkin saya Pak, karena tidak memegang desa, Ya. tidak berpersis Baining, secara keseluruhan bahwasanya kondisi tanah pada umumnya di kita lah Kabupaten Kuningan. Kalau bicara Baining juga, khususnya Baining juga, itu dikategorikan dari sedang ke baik Pak, dari sedang ke tinggi lah, ke tingkat kesuburannya gitu, ke tingkat kesuburan. Cuma yang perlu kita ketahui bukan kondisi, tapi barangkali tantangannya, bahwasanya sekarang itu berjalannya waktu penurunan kesuburan itu sedang dialami, penurunan kesuburan gitu Pak. Ya, oleh karena itu kami dengan para petugas bagaimana untuk bisa tetap menjaga kesuburan tanah gitu. Ya salah satu diantaranya mungkin dengan teknologi yang diamanatkan oleh pemerintah ya, karena disinyalir dengan berjalannya waktu sekarang petani kan lebih suka ke hal-hal yang instan, yang memang instan itu ternyata menurunkan kesuburan tanah. Contoh dengan pupuk kimia ya Pak, pupuk kimia kan itu sangat digemari. Itu secara produksi memang meningkatkan produksi, memang dulu dianjurkan oleh pemerintah untuk meningkatkan produksi ya. Tapi dengan berjalannya waktu itu pupuk kimia kan menurunkan kesuburan. Jadi kami sekarang diberikan amanah untuk memperbaiki kesuburan dengan mengembalikan penggunaan pupuk-pupuk organik. Itu faktor tadi kan ada pertanyaan kaitan dengan kondisi tanah ya. Iya. Nah itu, jadi itu tantangan kami sedang mengembalikan kesuburan. Tapi tidak begitu khawatir karena di Baining insya Allah tanah bagus, bagus. Baik dilihat dari tekstur tanah ataupun dari pengairan, saya kira luar biasa Baining bagus ya. Subur air lah gitu Pak. Kemudian kalau dilihat dari varietas juga itu memang diamanatkan juga oleh pemerintah. Kami sedang menggalakkan penggunaan varietas, minimal mematahkan bahwa varietas yang dibilang goah itu Pak, goah ya, goah, benih goah. Jadi panen dipakai lagi dari gitu, itu tidak dianjurkan. Hasil sendiri ya, hasil sendiri ditanam lagi. Kenapa Nah, itu dianjurkan? bagus Pak itu Pak. Ya itu produksinya kan rendah, jadi tidak dianjurkan. Jadi kami para petugas selalu menekankan untuk selalu menggunakan benih yang berlabel. Gitu. Berlabel dalam arti secara kualitas sudah dijamin, gitu, sudah dijamin secara kualitas kan. Nah, tapi tidak menutup kemungkinan ada beberapa juga pada saat petani membutuhkan benih kan kondisi tidak ada keuangannya, sulit lah mungkin ya ekonomi ya. Jadi tetap itu juga kami bina bagaimana menggunakan benih yang disebut benih goah itu tapi tetap produksi bisa tinggi. Ya dengan cara seleksi benih gitu, tahapan-tahapan seleksi benih kami juga anjurkan sampaikan di pertemuan-pertemuan kelompok tani agar itu tetap diterapkan lah SOP-nya. Memang benih itu sangat berpengaruh besarnya bagaimana produksi ataupun hasil nanti itu sangat dipengaruhi oleh benih yang dipakai di awal. Itu saya kira. Benih-benih itu dibantu oleh Dinas Pertanian atau masyarakat beli sendiri, dan mudah tidak masyarakat untuk membeli benih yang bagus itu Pak? Kaitan dengan benih, setahu saya selama 2 tahun, 3 tahunan lah ditugaskan di sini, itu setiap tahun pasti ada bantuan dengan berbagai. Setiap tahun pasti ada programnya ya. Tapi kalau dapat dan tidak kan itu kami ada kewenangan juga untuk menggilirnya. Jadi jangan sampai terus-terusan yang belum pernah dapat. Jadi kami ada kewenangan untuk membagi mana yang belum, pemerataan seperti itu. Tapi yang saya tahu setiap tahun itu pasti ada program yang sifatnya stimulannya benih ataupun pupuk yang sekarang mungkin banyak lebih ke pupuk organik cair. Jadi
agar dibiasakan petani mungkin ke organik gitu, ke organik. Nah, kalau kaitan dengan kemudahan, sebetulnya kalau bicara petani ketika membutuhkan benih, saya kira mudah. Di kios banyak ya. Cuma kan mungkin karakter kita dalam tanda kutip ya petani itu lebih tertarik dengan hal-hal yang mungkin gratis, seperti itu mungkin ya. Kalau mau beli sih banyak, dari mulai pupuk-pupukan yang mahal sampai yang murah, benih dari yang harganya tinggi sampai yang murah, itu tersedia. Kita kembalikan lagi ke petani gitu kan, bagaimana petani memilih dan memilah. Artinya peran dinas pertanian ada di sini untuk masalah bibit, hadir dengan tadi terbukti ada bantuan yang sebetulnya masih tidak bisa dikasih semua, tapi ada giliran ya Pak Agus. Ada pergiliran. Berikutnya untuk Bu Inah kembali Bu, untuk varietas tadi sudah dijelaskan. Nah, sementara itu untuk petani di Bayuning ini berapa kali satu tahun itu berapa panen? Apakah ada varietas yang bisa 3 kali panen atau 2 kali atau gimana standarnya? Kalau sebenarnya varietas padi itu bisa sebenarnya 3 kali panen. Hanya saja di sini kan ada masa tenang dulu ya. Kalau misalnya itu masa berat, masa istirahat tanah dulu. Jadi agak mundur waktunya. Jadi tidak bisa tanah itu langsung diolah terus. Di-rest lah. Jadi ada beratnya dulu ya. Sebentar. Istirahat. Kebiasaan dulu, kebiasaan petani di sini gitu. Jadi nggak sampai berbulan-bulan sih, paling 1 bulan, paling lama 1 bulan, maksimal 1 bulan itu. Terus itu juga kan sambil menyiapkan bibit ya, menyiapkan bibit, terus juga untuk panen itu berarti 2 tahun itu 5 kali. Semuanya berarti 2 tahun 5 kali. 5 kali hitungannya, berarti 1 tahunnya hanya 2 kali, setengah. Jadi setengah jalan tuh masih ada yang tanamnya kan 4 bulan ya. Kalau misalnya itu kan padi 4 bulan, tapi kalau misalnya 4 bulan itu langsung panen langsung tanam lagi kan enggak, kadang ada istirahat dulu tanam. Ada jeda. Itu berarti gak bisa dipaksakan ya, karena polanya sudah seperti itu, tidak bisa setahun 3 kali lah gitu. Seperti kalau misalnya itu mah bisa sebenarnya, sedang diupayakan, harus didorong ke sana. Itu juga sebagai program ya Pak, ya. Program dari pemerintah itu 1 tahun itu maksimal 3, misalkan 3 minimal ada yang IP 4 kan. Kalau cuma 4, ada lagi yang varietasnya kan umur genjah ya, umur cepat panen gitu ada. Berarti yang perlu dirubah pola petani bertanamnya atau apa Pak? Kalau bisa sampai kalau bisa sampai 3 kali itu. Ya, jadi pola pikir petani itu harus dirubah untuk menanam 1 tahun itu bisa 3 kali panen. Jadi tidak ada jeda dulu kalau misalnya tanah tidak dijeda dulu. Jadi langsung kalau misalnya habis panen itu langsung diolah sambil menyiapkan benihnya itu tidak di sawah, jadi di lahan darat. Oh, itu tadi ya triknya ya. Bisa ya. Jadi pas olah lahan selesai dari darat bisa dipindah ke sawah langsung. Menambahkan sedikit ya, jadi kaitan dengan pola tanam, kita mungkin bahasa di pertanian IP ya, yaitu ada, jadi program pemerintah sekarang sedang meningkatkan bagaimana IP bisa 4. Artinya kalau bahasa kita, bahasa masyarakat, 1 tahun bisa 4 kali gitulah. Ya, itu sedang ditargetkan. Kenapa ada program seperti itu? Karena mengantisipasi atau mendukung program swasembada pangan gitu, dan mengantisipasi lahan yang semakin berkurang. Sedangkan kebutuhan padi dalam arti buat konsumsinya itu semakin meningkat, jumlah penduduk yang meningkat, sehingga salah satu solusinya meningkatkan IP, indeks pertanaman. Indeks pertanaman. Jadi kita diamanahkan juga untuk mendorong petani supaya mematahkan kebiasaan yang mungkin tadinya istirahatnya santai lama, justru sekarang dikasih waktunya maksimal 10 hari sudah tanam lagi. Nah, tentunya itu tidak mudah ya, dengan teknologi yang harus kita sampaikan ke petani. Salah satu diantaranya persemaian dengan metode culik, gitu kan. Bahasa sekarang. Ya. Kalau dulu kan, metode apa Pak? Culik itu persemaian di darat. Culik, ya. Metode bahasa kita orang-orang pertanian, metode culik. Jadi jangan menunggu panen selesai, kita sudah buat pertanaman walaupun di lahan yang lain gitu.
Tuh, jadi ketika nanti sudah panen selesai, itu wajib diolah lagi cepat, langsung benih sudah siap tanam. Jadi maksimal 10 hari kita sudah bisa tanam lagi gitu. Kemudian teknologi yang berikutnya menggunakan varietas yang genjah, artinya panennya tidak lama. Kita mengenal varietas dari zaman dulu ya, Dari benihnya mungkin, dari benih, varietas benih. Zaman dulu 6 bulan baru panen. Tapi dengan berjalannya waktu kan sekarang ada yang 120 hari, 115 hari. Nah, ketika kita mau mengacu ke IP4 itu wajib menggunakan yang 90 hari sudah bisa panen. Jadi teknologi juga harus dipakai untuk mengejar ke sana. Cuma memang kendalanya kita petani yang memang ya punten-punten, mungkin kita lihat dari usia juga ya. Ketika kita berikan arahan sudah tidak bisa mampu menguasai gitu kan. Jadi kita harus menyesuaikan, tidak bisa saklek dengan metode yang disampaikan oleh pemerintah. Kita paksakan ke petani nggak bisa. Tetap kita ya bahasanya secara perlahan gitu, perlahan. Kalau misalkan kelompok tani ada 30 orang, ya 1-2 orang ataupun berapapun kita bina dulu yang mau gitu, yang mau merubah menggunakan teknologi baru. Mungkin harus menggunakan metode culik itu, Pak. Di antara itu hanya salah satu ya, salah satu. Tadinya diculik, Oh, gitu. Tidak. Oh iya. Itu berarti Pak Direktur, satu sisi pemerintah punya program yang bagus, Ya. di sisi lain ketika merubah mindset atau paradigma petani itu tidak semudah itu karena petaninya banyaknya yang sudah generasi tua. Nah, berarti di situ ada tantangan nih buat Mas Agi, Mas Agi. Ya. Untuk 3 hektar itu kalau bisa mah petaninya 50% pemuda, 50% senior Pak ya gitu ya. Ya. Syukur-syukur kalau pemuda Syukur-syukur pemuda semua. Karena Jadi kan jadi gimana nih? Tadi orang tua ya. Menambahan Pak Abi. Ya. Jadi Pak Abu memang dari Kemendes itu ada draftnya bahwa di program ketahanan pangan itu diwajibkan ada penyuluhan, pelatihan, peningkatan kapasitas petani. Jadi pasti kami akan melibatkan bapak-bapak dari UPTD untuk semacam pendampingan, Ya. semacam pendampingan itu diwajibkan. Jadi dari segi anggaran pun kami anggarkan, gitu, Ya karena memang ya itu tadi istilahnya yang tadinya setahun cuma 2 kali bisa jadi udah mulai naik jadi 2,5. Ya mudah-mudahan bisa mencapai 3 kali. Kalau BUMDes kan perspektifnya bisnis ya, lebih setahun bisa 4 kali ya lebih untung berarti Ya. logika ya. Makanya Baik, untuk selanjutnya nih kembali ke Bu Ina. Tadi atau pertanian pasti membutuhkan persediaan air. Untuk di Boyolali sendiri dari 4 hamparan tersebut, bagaimana kondisi irigasi dan sudah menggunakan irigasi model apa? kalau irigasi yang di Desa Bayuni itu alhamdulillah kalau misalnya petani itu untuk selama ini tidak kekurangan air, hanya saja hamparan yang di atas ya Pak, yang di atas itu berarti blok apa? Nah, itu yang di atas itu memang ada sih kekurangan sedikit. hamparan 2 Ya, hamparan 2 itu kekurangan, tapi kemarin alhamdulillah dari pemerintah sudah ada bantuan Panisasi. sumur dangkal ya Pak. Sumur dangkal. Sumur dangkal. Ya, kalau di sana ya sumur dangkal sudah ada sumur dangkal sudah berjalan sudah berjalan baru beberapa bulan baru dicoba. Baru selesai bulan sebelum Lebaran. Pembagian kalau bahasa di petani kan nggak boyor itu aman berarti di sini ya, tidak Aman. di daerah yang lain Ya. yang sampai batok-batokan gara-gara Alhamdulillah ya, aman ya. aman tuh ya. Aman. Oke, berarti Pak Dirut untuk masalah air mah nggak masalah tuh di Bayuni. Baik, selanjutnya nih untuk masalah hama nih, Pak nih. Karena banyak petani yang mengeluhkan gagal panen gara-gara hama. Untuk hama sendiri Pak Iman, banyaknya di Bayuni ini dari patang-patang apa nih yang menjadi kendala untuk hama? Secara keseluruhan ya Pak, karena kami jujur aja Pak Koordinator Ya. dari 20 desa terbagi 2 kecamatan, petugas pengendali organisasi hanya 1 orang. Kendalikan berit, sorangan coba. Itu memang tidak tetap Pak. Tetapi alhamdulillah karena desa Bayuni secara ini masih aman ya.
dalam jangkauan 10 TTD 40 meter. Iya. Jadi kami walaupun tidak setiap hari monitoring, bahasa untuk monitoring mingguan, jadi minimalnya kita terpantau. Nah untuk hama sendiri, hama-hama yang dominan Pak di desa Bayu ini, masih hamparan sawah yang kami amati sejauh ini sampai bulan April ya, absen 25 itu untuk penyakitnya PLP atau kresek penyakit yang istilah hama penyakit. Dari apa tuh? Dari jenis hewan apa, Pak? itu penyakit Pak. Oh, penyakit. Ya, jadi gejalanya emang bakteri Pak. Penyebab Penyebabnya bakteri Pak. Yang menyebabkan si padi itu Kalau bahasa petani Bayu ini ngeresek Pak. Ketika Kering. padi generatif itu rasanya ngeresek kena daun kering lah. kering, Daun kering. kering Pak. Sama tidak ada betian gitu apa? Benih. Ya, jadi Malah. ngaruh ke bulir padi. Bulir padi. Jadi hampa. Infeksi oleh bakteri Pseudomonas Pak. Untuk yang keduanya Pak, selain penyakit PLP, ada juga BLAS Pak. BLAS terbagi dua Pak, ada net BLAS yang diterapkan untuk tanaman di siap generatif. Jadi menyebabkan cekek leher, kalau orang petani Bayu ini bilangnya cekek leher, kecut leher. Nah itu beda lagi, gejala serangannya itu disebabkan oleh jamur atau sendawa. Sama itu juga kaitan dengan apa? Bisa bukan puso kalau memang tidak segera Ditangani. Baik, artinya ini adalah awal sahabat Badan TV, awal perjumpaan dan ngobrol kita dengan BPP dan UPTD Pertanian Adu Gede ya, Pak Agus. Sekali lagi ini awal, akan ada pertemuan-pertemuan selanjutnya yang akan kita bahas lebih banyak lagi, khususnya untuk menyokong ketahanan pangan. Artinya Desa Bawining sudah mencanangkan desa padi. Bagaimana setelah kita berdiskusi seperti ini, nanti ada peningkatan di produksi padi, ada peningkatan di kualitas hidup para petani. Dan itu yang semoga kita bisa jadikan Bawining sebagai desa padi yang betul-betul bisa sukses di bidang padi. Terima kasih Pak Agus waktunya. Bu Ina terima kasih. Pak Iman sekali lagi terima kasih waktunya. Salam buat rekan-rekan di BTD dan di BPP. Sekali lagi kita banyakin kopi ya Pak Agus ya. Pak Agus ke sini atau nanti kita podcast di sana. Bisa diatur Pak ya. Baik, terima kasih, cukup sekian dan saya Abdi Rasad segera undur diri. Salam Badan TV bersama Desa Membangun Indonesia. Semua boleh beraksi, lepaskan ekspresi. Ayo kita bernyanyi untuk gali potensi. Bersama Badami TV, bersama Badami TV.